Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini anak-anakku sekalian, siswa-siswi LMTS Sains Algebra, kita akan belajar tentang asam, basa, dan garam. Nama lain garam itu adalah netral. Tentunya kalian sering melihat ini, pastinya di rumah itu ada deterjen untuk nyuci pakaian kan? Oh, ini ada buah jeruk, ada proma, atau mungkin pasti kalian menggosok gigi setiap hari. Ya. Sebenarnya empat bahan itu termasuk contoh dari zat-zat yang memiliki sifat asam dan basa. Mana yang asam, mana yang basa? Menurut kalian? Oke, mari kita pelajari dulu sebelum memisahkan mana yang asam dan basa dari zat itu. Pelajari dulu apa itu karakteristik dari zat asam dan basa. Yang pertama kita pelajari karakteristik zat asam. Zat asam itu memiliki rasa yang masam. Dia memiliki sifat yang korosif atau merusak logam. Dalam air akan melepaskan ion hidrogen serta memiliki rumus kimia yang selalu diawali dengan huruf H besar. Ya, kecuali zat asam cuka. Asam cuka itu tidak diawali H, tapi dia diawali C, atau lebih lengkapnya adalah CH3COOH. Nanti dia kalau dalam air dia akan melepaskan gas ini, hidrogen ini, ion hidrogen ini ya, hanya akan terurai. Jadi walaupun diawali huruf C, tapi nanti kalau di dalam air tetap dia akan melepaskan ion hidrogen karena itu karakteristik dari zat asam. Contoh lain zat asam yaitu asam klorida yang ada di lambung kalian yang membantu dalam proses pencernaan makanan. Ya, rumus kimianya adalah HCl. Asam sulfat, ada asam nitrat, ada asam fosfat ya. Semuanya diawali huruf H besar ya. Nanti kalau dalam air, dilarutkan dalam air, dia akan melepas ion H-nya ini atau ion hidrogen. Selanjutnya zat basa itu memiliki rasa pahit, bersifat kaustik. Kaustik itu dalam istilahnya adalah merusak kulit. Jika larut dalam air akan melepaskan ion hidroksida. Ya, kalau asam itu melepas ion hidrogen, kalau basa dia melepas ion hidroksida. Semua rumus kimia basa diakhiri huruf OH. OH atau kalau dalam bentuk kalimat itu kalimatnya kata-kata akhirnya diakhiri kata hidroksida. Jadi diawali huruf diakhiri huruf OH kalau dalam rumus kimia, tapi kalau dalam bentuk kalimat nanti akan diakhiri kata hidroksida. Contohnya adalah KOH. K itu lambang unsur dari kalium. Jadi kalium, OH-nya itu hidroksida. Kalium hidroksida. KOH. Ini kan diakhiri huruf OH ya. Ada magnesium hidroksida. Ya. Ada juga NaOH. Ada juga
eh, natrium hidroksida itu NaOH. Jadi OH ini artinya adalah hidroksida. Selanjutnya, apa itu garam atau netral? Garam atau netral itu adalah hasil reaksi antara zat asam dan basa. Misalnya ada asam klorida dengan natrium hidroksida. Mana yang asam, mana yang basa? Yang asam itu asam klorida, yang basanya hidroksida, natrium hidroksida. Jadi asam klorida bereaksi dengan natrium hidroksida akan menghasilkan natrium klorida. Ya. Natrium klorida ini bersifat netral atau garam. Selain reaksi antara asam dan basa menghasilkan zat yang netral, dia juga akan menghasilkan air atau H2O. Ya. Jadi garam itu adalah bersifat netral. Salah satunya berasal dari hasil reaksi antara asam dengan yang basa. Lalu bagaimana untuk mengetahui zat itu asam, basa atau netral? Ya. Tentunya kalau zat asam itu tidak semuanya bisa dirasakan pakai lidah. Misalnya kamu makan jeruk itu pastinya rasanya masam. Kalau rasanya masam berarti dia bersifat asam, ya, bersifat asam. Tapi kalau zat-zat yang lain, misalnya asam sulfat, bagaimana? Apa bisa dirasakan dengan lidah? Nanti lidahnya bisa sakit kalau dia pakai lidah. Air aki bagaimana? Air aki juga itu. Air aki itu juga asam. Nanti kalau dipakai lidah, nanti lidahnya bisa sakit, ya. Jadi untuk mengetahui zat asam atau basa itu tidak harus selalu menggunakan lidah, tapi bisa menggunakan indikator yang lain, ya. Indikator asam dan basa itu berfungsi untuk menentukan zat itu bersifat asam, basa atau garam. Jadi kita cari indikatornya, indikasinya. Indikator yang pertama bisa pakai kertas lakmus, ya. Lakmus ini bisa kalian dapatkan di apotek. Nanti tanya lakmus itu biasanya ada di sana. Lakmus itu ada dua warna, yang satu warna merah, yang satunya warna biru, ya. Ketika kalian menguji zat itu bersifat asam atau basa, dua-duanya itu harus digunakan, ya. Tidak bisa hanya salah satu, merah saja atau biru saja. Usahakan dua-duanya diuji di zat yang mau diuji. Misalnya, ya, lakmus itu, ini ada lakmus biru. Kalau dicelupkan di zat asam, nanti akan berubah menjadi warna merah. Jadi kalau asam itu lakmusnya akan berubah jadi warna merah. Kalau di zat basa, nanti yang merah akan berubah menjadi warna biru. Kalau di netral nanti tidak akan mengalami perubahan. Yang merah tetap merah, yang biru tetap biru, ya. Atau Pak Guru bantu, jadi basa itu huruf awalnya, kata-kata basa huruf awalnya adalah B. Jadi B itu kepanjangan dari biru, bisa kita ibaratkan begitu. Jadi kalau lakmus merah ataupun biru, kalau ditaruh di zat basa, semua lakmusnya akan menjadi warna biru. Yang biru tetap menjadi biru, yang merah berubah menjadi biru. Asam diakhiri huruf M. Nanti kalau lakmus merah dicelupkan di zat asam akan tetap berwarna merah. Kalau
lakmusnya biru akan berubah menjadi warna merah. Jadi semua lakmus kalau ditaruh di zat asam warnanya merah, kalau di zat basa semuanya akan berubah menjadi warna biru ya. Cara gampangnya begitu. Selanjutnya ada namanya indikator universal ya. Jadi ini nanti dicelupkan di zatnya asam atau basa toh. Ya, nanti kalau asam itu nanti ada di gambar di angka nomor 1 sampai 6. Jadi ini untuk menentukan pH. pH itu ada dari 0 sampai 14. Kalau di bawah angka 7, 0 sampai 6 itu zat asam. Kalau pas di ini celupkan nanti warnanya sesuai dengan kolom angka 7 berarti itu netral. Kalau kertas ini dicelupkan di suatu zat nanti mengalami perubahan warna, warnanya di atas angka 7 berarti basa. Jadi 8 sampai 14 itu menandakan zat itu bersifat basa. Jadi ini namanya indikator universal. Selanjutnya bisa juga pakai pH meter. Ya, pH meter. Jadi nanti langsung dicelupkan di larutan ini alat ini dites. Nanti kalau di sini angkanya di bawah 7 berarti itu asam. Kalau sama dengan 7 berarti basa. Kalau di atas kalau sama dengan 7 berarti netral atau garam. Kalau nanti dicelupkan angkanya di atas angka 7, 8, 9 sampai 14 berarti larutan itu yang diuji bersifat basa ya. Jadi bisa pakai lakmus, bisa indikator universal, bisa pakai pH meter. Kalau alat-alat ini sulit didapatkan, bisa juga kalian ke pasar, nanti bisa juga pakai ini kubis ungu ya. Bisa kalian coba nanti kubis ungu. Misalnya deterjen itu nanti bersifat asam atau basa, bisa pakai kubis ungu ya. Nanti akan mengalami perubahan warna. Kalau dia warna basa, nanti ekstraknya itu kalau dicampur dengan zat basa nanti berwarna hijau. Kalau dengan zat asam nanti akan berwarna merah muda. Bisa juga pakai kunyit ya. Kalau kunyit ini nanti kalau dicampurkan zat asam nanti warnanya kuning. Tapi kalau dicampur dengan zat basa nanti warnanya jadi merah. Ya, ini juga bisa pakai bunga mawar, bisa juga pakai bunga sepatu ya. Bisa kalian uji nanti kalau sulit mendapatkan lakmus atau pH universal atau pH meter, kalau nggak ada bisa pakai bahan-bahan yang alami. Ini namanya indikator alami. Tapi kalau lakmus, pH meter dan universal yang tadi ini namanya indikator buatan ya. Ya, buatan kali ini. Kalau yang ini buatan juga lakmus. Ini berasal dari lichenes ini. Oke, jadi begitu. Selanjutnya Pak Guru harap kalian bisa mengelompokkan ini setelah mempelajari ini. Ini zat-zat tadi. Ya, bisa mengelompokkan. Kalau rinso itu pasti rasanya pahit. Berarti dia kalau kena mulut kan pahit itu berarti dia adalah zat basa ya. Ini basa, bersifat basa. Selanjutnya kalau ini ya, ini bersifat basa. Kalau jeruk berarti rasanya masam ya. Berarti dia adalah zat asam. Kalau berikutnya adalah
Gambar yang ketiga, namanya adalah promah. Obat mah ini berarti adalah kalau ada magnesium hidroksida, berarti dia adalah zat basa ya. Jadi kalau orang sakit mah minum obat mah ini biar mengurangi asamnya, asam lambungnya berkurang. Selanjutnya ada ini pasta gigi. Ini setiap hari kalian pasti menggosok gigi kalian dengan pasta gigi ya. Pasta gigi itu memiliki sifat yang basah. Jadi ketika kalian menggosok gigi itu kan mulut kalian kan rasanya asam tadi, bersifat asam. Jadi harus dibersihkan pakai zat yang basah yaitu pasta gigi. Jadi dinetralkan. Kenapa harus dinetralkan? Biar kuman-kumannya yang ada di gigi itu menjadi mati ya. Jadi kalau kalian menggosok gigi itu sebenarnya kalian praktek menetralkan mulut kalian ya, dinetralkan biar kuman-kumannya tidak tumbuh, tidak berkembang di mulut kalian ya. Oke, begitu. Jadi kesimpulannya adalah zat asam, basa dan garam itu bisa dibuktikan menggunakan beberapa indikator. Bisa pakai lakmus merah, lakmus biru, kertas indikator universal atau pH meter. Atau kalau tidak ada bisa menggunakan zat-zat yang alami ya. Bisa kalian mencobanya di rumah. Silahkan kalau kalian ingin mencoba silahkan mencoba di rumah. Oke. Demikian tadi materi Bapak berkaitan dengan asam, basa dan garam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.